Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Rafiki Muhammad Faizal, Prodi D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan kelas A. Selanjutnya, izinkan saya mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Konsep Transit Oriented Development di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, permasalahan kemacetan di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yaitu ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta menghadapi permasalahan kemacetan akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor hingga 3,4 juta unit tanpa diimbangi penambahan ruas jalan. Mobilitas tinggi juga dipicu oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan aktivitas komuter dari luar kota. Yang kedua yaitu peningkatan permintaan mobilitas perkotaan. Selain kemacetan, Yogyakarta juga mengalami peningkatan permintaan terhadap mobilitas perkotaan. Aktivitas yang tinggi di sektor pendidikan dan pariwisata menjadikan kota ini sebagai pusat tarikan lokal, regional, nasional, dan internasional. Lalu yang ketiga yaitu solusi transportasi multimoda dan TOD. Penggunaan angkutan multimoda menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi perjalanan, karena memungkinkan perpindahan antara moda transportasi yang berlangsung secara berkelanjutan tanpa terputus. Konsep Transit Oriented Development merupakan salah satu solusi yang telah terbukti berhasil di berbagai kota di dunia, seperti di Jepang, Brazil, dan kota-kota lainnya, dalam mengurangi kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana analisis penerapan konsep TOD di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Lalu yang kedua yaitu bagaimana analisis strategi pengembangan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalisasi implementasi TOD di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Batasan masalah yang pertama yaitu penelitian dilakukan di kawasan Stasiun Tugu dengan radius 800 meter. Lalu yang kedua yaitu penelitian berfokus pada aspek tata ruang dan integrasi pejalan kaki. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis kesesuaian konsep Transit Oriented Development di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Lalu yang kedua yaitu untuk menganalisis strategi pengembangan kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta berdasarkan kriteria Transit Oriented Development. Data penelitian yang dibutuhkan yaitu yang pertama data primer berupa keberadaan jalur pedestrian, dimensi jalur pedestrian, konektivitas jalur pedestrian, kondisi jalur pedestrian, ketersediaan fasilitas penyeberangan, keberadaan fasilitas parkir, dan keberadaan fasilitas bersepeda. Lalu data sekunder yang dibutuhkan yaitu yang pertama data penggunaan lahan, lalu data struktur ruang Kota Yogyakarta, dokumen RT/RW Kota Yogyakarta, data jumlah populasi dan pekerja, dan data jumlah unit hunian. Lokasi penelitian yaitu di Stasiun Tugu Yogyakarta yang terletak di Jalan Pasar Kembang, Pintu Selatan, Sosro Menduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Indikator dan variabel penelitian. Indikator yang pertama yaitu kepadatan dengan variabel koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, kepadatan hunian, kepadatan populasi, dan kepadatan pekerja. Lalu indikator yang kedua yaitu mixed use atau campuran, dan variabel penggunaan lahan residensial, penggunaan lahan non-residensial, jenis kegiatan pemanfaatan ruang, jumlah unit hunian, minimal aktivitas yang signifikan di kawasan. Lalu indikator yang ketiga yaitu berjalan kaki atau walk dengan variabel keberadaan jalur pedestrian, dimensi jalur pedestrian, konektivitas jalur pedestrian, kondisi jalur pedestrian, dan ketersediaan fasilitas penyeberangan. Lalu indikator yang keempat yaitu cycle atau bersepeda dengan variabel keberadaan jalur sepeda. Lalu indikator yang kelima yaitu parkir dengan variabel keberadaan parkir kawasan. Analisis data. Pada penelitian ini terdapat dua analisis data yaitu yang pertama analisis penerapan konsep TOD. Pada penerapan konsep TOD, data yang diperlukan berupa data kondisi existing kawasan berdasarkan konsep TOD yang didapatkan dari observasi lapangan dan data sekunder. Setelah didapatkan kondisi existing, selanjutnya dilakukan penilaian dengan berpedoman pada ITDP, Florida Guidebook, serta Peraturan Menteri ATR Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit. Lalu analisis data yang kedua yaitu analisis strategi pengembangan. Analisis strategi pengembangan pada penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT, sehingga hasil strategi yang didapatkan bersifat objektif. Analisis penerapan konsep TOD.
Yang pertama yaitu identifikasi koefisien dasar bangunan. Berdasarkan persamaan tersebut, diketahui nilai KDB pada kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta yaitu 42%. Berdasarkan perhitungan di atas, analisis kesesuaian konsep TOD pada variabel koefisien dasar bangunan pada 5 blok menunjukkan bahwa seluruh blok tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kriteria KDB minimal yang diharapkan adalah 70%, namun nilai KDB pada kawasan jauh di bawah angka tersebut. Yang kedua yaitu koefisien lantai bangunan. Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa KLB pada kawasan yaitu 0,91. Berdasarkan hasil tersebut, KLB pada kawasan dianggap tidak memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 2. Nilai KLB tertinggi terdapat pada blok 3 dengan nilai 1,3 dan KLB terendah terdapat pada blok 5 dengan nilai KLB 0,7. Dan semuanya dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi kepadatan hunian. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, didapatkan angka kepadatan hunian pada kawasan sebesar 3,5 unit hunian per 1000 meter persegi. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa kepadatan hunian di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta belum memenuhi kriteria kesesuaian yang ditetapkan dalam pengembangan kawasan TOD, yang mensyaratkan kepadatan hunian minimal antara 20 hingga 75 unit per 1000 meter persegi. Selanjutnya yaitu identifikasi kepadatan populasi. Perhitungan kepadatan populasi dilakukan berdasarkan data jumlah penduduk yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil perhitungan, ditemukan kepadatan populasi pada kawasan yaitu sebesar 188 penduduk per hektar. Berdasarkan persamaan di atas, diketahui bahwa kepadatan populasi pada kawasan sudah memenuhi dengan kriteria minimum 150 penduduk per hektar. Selanjutnya yaitu identifikasi kepadatan pekerja. Berdasarkan perhitungan, didapatkan angka kepadatan pekerja yaitu 84 pekerja per hektar. Dengan angka tersebut, maka kepadatan pekerja di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta dianggap telah memenuhi standar TOD. Selanjutnya yaitu identifikasi penggunaan lahan. Berdasarkan pengamatan lapangan dan data sekunder, kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta memiliki keragaman fungsi lahan meliputi perdagangan, permukiman, pemerintahan, pendidikan, dan cagar budaya. Komposisi penggunaan lahan terdiri dari 61% non-residensial dan 39% residensial. Dengan proporsi ini, kawasan dianggap telah memenuhi kriteria TOD yang mensyaratkan minimal 15% lahan residensial dan 85% maksimal lahan non-residensial. Selanjutnya yaitu identifikasi pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil observasi pada kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta, kawasan ini telah menunjukkan keberagaman pemanfaatan ruang yang telah terpenuhi dengan baik. Pada kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta terdapat kawasan perumahan, kawasan komersial, perkantoran, budaya, serta fasilitas publik yang saling terintegrasi. Dengan demikian, variabel pemanfaatan ruang dianggap memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu dengan minimal 5 jenis aktivitas pada kawasan. Selanjutnya yaitu identifikasi jumlah unit hunian. Berdasarkan hasil perhitungan melalui data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, diketahui bahwa dalam kawasan penelitian terdapat total 7.776 unit hunian yang tersebar di 5 blok berbeda. Berdasarkan ketentuan yang ada, kawasan TOD seharusnya memiliki jumlah unit hunian antara 8.000 hingga 30.000 unit untuk memenuhi kriteria yang ditentukan. Dengan total 7.776 unit hunian, kawasan ini belum memenuhi kriteria minimal yang dipersyaratkan. Selanjutnya yaitu identifikasi aktivitas kawasan. Berdasarkan hasil observasi, kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi dan berlangsung hampir 24 jam. Kegiatan perdagangan dan jasa berlangsung secara intens mulai dari toko oleh-oleh, warung makan, kafe hingga minimarket
dan pusat perbelanjaan yang tersebar di sekitar stasiun dan koridor Malioboro. Dengan kriteria aktivitas kawasan yang berlangsung minimal 18 jam per hari, kawasan ini dianggap memenuhi kriteria TOD terkait aktivitas kawasan. Selanjutnya yaitu identifikasi keberadaan jalur pedestrian. Untuk mengetahui keberadaan jalur pedestrian dan persentase jalur pedestrian di wilayah penelitian, peneliti melakukan observasi langsung pada lapangan yang menghasilkan nilai keberadaan jalur pedestrian sebesar 73%. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta belum memenuhi kriteria minimal keberadaan jalur pedestrian di mana mensyaratkan jalur pejalan kaki 100% pada kawasan. Selanjutnya yaitu identifikasi dimensi jalur pedestrian. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa tidak semua ruas jalan memiliki jalur pedestrian. Dimensi jalur pedestrian di setiap jalan pun bervariasi. Jalur dengan dimensi terbesar ditemukan di Jalan Malioboro dengan lebar 6 meter. Sementara itu, jalur dengan dimensi terkecil terdapat di Jalan Gowongan Lor dengan lebar 0,5 meter. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan Stasiun Tugu belum memenuhi kriteria dimensi jalur pedestrian yang mensyaratkan dimensi jalur pedestrian pada jalan arteri minimal 1,8 meter dan jalan kolektor dan jalan lokal minimal 1,2 meter. Selanjutnya yaitu identifikasi konektivitas jalur pedestrian. Untuk memperoleh nilai rata-rata waktu tempuh konektivitas jalur pedestrian berkawasan, penulis menggunakan metode observasi langsung dengan cara melakukan perjalanan berjalan kaki dari titik stasiun menuju beberapa lokasi representatif di dalam masing-masing blok. Berdasarkan hasil perhitungan, tercatat 2 blok yang belum memenuhi kriteria dengan kriteria minimal yaitu maksimal waktu tempuh 5 sampai dengan 10 menit ke titik transit. Karena 2 blok lainnya yang belum memenuhi kriteria tersebut, maka kawasan ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar konektivitas jalur pejalan kaki dalam prinsip TOD. Selanjutnya yaitu identifikasi kondisi jalur pedestrian. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dari total 34 ruas jalan di kawasan penelitian, tidak seluruhnya memenuhi 3 aspek utama. Hanya 6 ruas jalan yang memenuhi ketiga aspek tersebut secara lengkap. Selain itu, terdapat 4 ruas jalan yang hampir memenuhi ketiga aspek, sehingga pada variabel kondisi jalur pedestrian, kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta dianggap belum memenuhi syarat konsep transit-oriented development. Selanjutnya yaitu identifikasi ketersediaan fasilitas penyeberangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi langsung, diketahui bahwa seluruh ruas jalan sudah memiliki jalur penyeberangan. Jenis penyeberangan yang ditemukan umumnya berupa zebra cross. Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka variabel ini dianggap memenuhi kriteria TOD yang mensyaratkan ketersediaan fasilitas penyeberangan pada kawasan. Selanjutnya yaitu identifikasi keberadaan jalur sepeda. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa sebagian besar ruas jalan di kawasan penelitian belum memiliki jalur sepeda. Dari total 34 ruas jalan, hanya 7 ruas yang dilengkapi jalur sepeda. Dengan mempertimbangkan kriteria minimal keberadaan jalur sepeda, setidaknya berupa marka, maka kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta dinilai belum memenuhi standar tersebut. Lalu selanjutnya yaitu identifikasi keberadaan fasilitas parkir. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa di kawasan penelitian terdapat fasilitas parkir kawasan yang bersifat existing, yaitu lokasi parkir Abu Bakar Ali. Dengan adanya fasilitas tersebut, variabel ini dinilai memenuhi kriteria, yaitu tersedianya fasilitas parkir dalam kawasan. Penilaian kawasan. Setelah seluruh skor dari masing-masing variabel dihitung, dilakukan analisis untuk menilai klasifikasi kawasan transit terhadap prinsip kawasan TOD. Tahapan analisis diawali dengan menjumlah total skor yang diperoleh dalam satu kawasan, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk persentase menggunakan rumus berikut. Dengan hasil persentase 40,1%, kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta termasuk dalam
klasifikasi kategori Brown Standard yang menunjukkan bahwa pengembangan TOD di kawasan tersebut masih dalam tahap awal. Analisis strategi pengembangan. Analisis strategi pengembangan pada indikator kepadatan. Setelah dilakukan analisis SWOT, ditentukan rencana tindakan pada indikator kepadatan, yaitu yang pertama, untuk memulai pembangunan infrastruktur pendukung aksesibilitas dengan koordinasi bersama Dinas Perhubungan dan pihak pengembang. Lalu yang kedua yaitu untuk mengajukan perizinan terkait KDB dan KLB serta merancang bangunan vertikal inovatif. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengakses insentif pemerintah seperti subsidi dan pembebasan pajak untuk menekan biaya pengembangan. Lalu yang keempat yaitu melakukan penelitian dan penerapan teknologi modular dalam konstruksi vertikal untuk efisiensi lahan dan waktu. Lalu yang kelima yaitu mengadakan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan untuk evaluasi dan percepatan pengembangan. Rencana tindakan jangka panjang yang pertama yaitu untuk mengembangkan beragam hunian dari apartemen hingga kondominium sesuai kebutuhan pasar. Lalu yang kedua yaitu untuk membangun properti komersial dan publik untuk diversifikasi pendapatan kawasan. Lalu yang ketiga yaitu untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan guna kelancaran izin dan pengawasan pembangunan. Yang terakhir yaitu untuk mengelola pembangunan agar tepat waktu dan sesuai anggaran dengan optimalisasi teknologi dan sumber daya. Analisis SWOT pada indikator campuran. Setelah dilakukan analisis SWOT pada indikator campuran, ditentukan rencana tindakan jangka pendek. Yang pertama yaitu koordinasi dengan pemerintah dan pengembang untuk integrasi transportasi publik dan identifikasi area hunian vertikal. Lalu yang kedua yaitu untuk melakukan pertemuan berbagai pihak untuk mempercepat pengembangan dan menciptakan sinergi. Lalu yang ketiga yaitu untuk melakukan perancangan proyek beragam seperti komersial, perkantoran, hunian vertikal untuk diversifikasi pasar. Lalu yang keempat yaitu melakukan kampanye pemasaran kawasan dengan menonjolkan aksesibilitas dan kedekatan pusat wisata atau ekonomi. Yang kelima yaitu penyusunan proposal insentif bagi pengembang proyek TOD berbasis hunian vertikal. Lalu rencana tindakan jangka panjang yang pertama yaitu untuk melakukan optimalisasi, integrasi transportasi, dan strategi promosi kawasan. Lalu yang kedua yaitu untuk melakukan pengembangan ruang terbuka hijau dalam setiap proyek untuk kenyamanan dan kualitas lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu untuk melakukan integrasi kebijakan RTH dalam pembangunan properti guna menjaga keseimbangan ekologis. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi perizinan melalui sistem yang cepat dan transparan. Analisis SWOT, indikator berjalan kaki. Setelah dilakukan analisis SWOT, ditentukan rencana tindakan jangka pendek yaitu yang pertama koordinasi dengan pemerintah dan swasta untuk integrasi jalur pedestrian dalam proyek revitalisasi kawasan. Yang kedua yaitu kolaborasi melalui CSR untuk peningkatan fasilitas seperti peneduh, pencahayaan, dan rambu. Lalu yang ketiga yaitu melakukan kampanye publik tentang pentingnya berjalan kaki dan menjaga jalur pedestrian. Lalu yang keempat yaitu penegakan aturan agar jalur pedestrian bebas dari parkir liar, PKL atau pedagang kaki lima, dan kendaraan. Lalu rencana tindakan jangka panjang yang pertama yaitu melakukan pembangunan jalur pedestrian baru yang menghubungkan titik penting pada kawasan. Lalu yang kedua yaitu untuk melakukan optimalisasi dana pemerintah yang digunakan sebagai perbaikan dan pelebaran jalur pedestrian. Yang ketiga yaitu perancangan jalur fleksibel seperti satu sisi atau share space untuk mengatasi keterbatasan ruang. Lalu yang keempat yaitu penerapan sistem pemantauan dan pemeliharaan rutin demi keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT pada indikator bersepeda. Setelah dilakukan analisis SWOT pada indikator bersepeda, ditentukan rencana tindakan jangka pendek. Yang pertama yaitu kampanye sosial tentang pentingnya jalur sepeda melalui media, banner, dan pelatihan lalu lintas. Yang kedua yaitu pemasangan separator dan melakukan pengawasan untuk menjaga jalur sepeda dari parkir liar dan pedagang kaki lima. Yang ketiga yaitu menyediakan parkir sepeda dan penunjuk arah pada lokasi strategis. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas jalur sepeda dengan pelebaran, penerangan, dan marka jalan. Lalu rencana tindakan
jangka panjang yang pertama yaitu untuk menggandeng komunitas pesepeda dan swasta untuk memberikan dukungan terkait pembangunan dan pendanaan. Lalu yang kedua yaitu mengintegrasikan jalur sepeda dalam proyek revitalisasi kawasan. Yang ketiga yaitu perluasan jaringan jalur sepeda dengan memanfaatkan topografi datar kawasan. Lalu yang keempat yaitu koordinasi dengan aparat untuk penegakan aturan dan pemasangan rambu larangan parkir di sekitar jalur sepeda. Lalu yang kelima yaitu menerapkan desain efisien seperti separator ringan, pelebaran sisi jalan atau share space. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.